Cung yang baru pertama kali ke sini. Alhamdulillah. Udah jalan-jalan ke atas belum? Abdi nyari selesai sewesus kedap. No, saya mengawal. Pak Miftah sebagai sesepuh pembina di dia. Pak Miftah apa mau? Halo, boleh angkat sedikit lagi? Ya, ini pesantren namanya Eko Pesantren 1, khusus santri lelaki di sini. Sekitar 1.500. Berapa sih santri di sini? Tak apal dia pikir. Jadi Darut Tauhid ada pesantren di sini, ada di Eko Pesantren 2, naik ke atas tadi kelewat enggak? Nanti ketemu di sana lebih indah lagi. Itu khusus kaos para ulama di sana mah. Ya, mulai dari Baitul Quran, SD, tapi sebagian besar lelaki. Banyaknya yang bukan lelaki di sini tuh di kuda, di sana ada beberapa kuda betina, tetapi selebihnya mah santri malah. Jadi santri dia mah tara ningali istri selain kuda serang hayam. Ada lagi pesantren yang seperti di Kuningan, namanya Eko Pesantren 3 ya. Aya deui di jalur Gaza di Palestina ada pesantren Darut Tauhid. Tapi ayana lagi susah ya, santrina seueuneu teu aya, sebagian meninggal. Ada lagi di Jordania pesantren itu mah khusus kanggo pengungsi Palestina. Gratis. Oh, di Jakarta ada satu, di Batam ada, di Australia aya Bu, di Perth. Tapi eta mah seseueurna bukan orang Indonesia santrina. Cuman sedikit 105 di sana mah. Ayeuna nu bade dibangun doakeun di Nagoya di Jepang. Mudah-mudahan aya tanah di situ 4.700 meter di Nagoya. Doakeun ya Bu. Janten mudah-mudahan jalan hidayah sadayana testos tertulis di Lauh Mahfud. Nah, tong lieur-lieur teuing kukulilingan mah. Dengan sekedar ikhtiar ladang amal soleh. Jadi dulu ini bukan mau jadi pesantren asal nama. Ini mau perumahan Islami 8 hektar. Tapi tidak keluar izinnya. Caranya altos dipeser tanah, terus izinnya tidak keluar. Maka diubah janten ngebangun pesantren. Alhamdulillah. Memang direncanakan Allah kanggo pesantren. Masya Allah, alhamdulillah. Kumaha teh pamita, nu cenah teh pamita kan abdi nu tuan rumah. Kita dengar dulu sambutan dari guru kita bersama Miftah Farid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Agim yang saya hormati, saya cintai, dan keluarga besar DT yang ada yang saya hormati, saya cintai, serta ibu-ibu semuanya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkunjung ke pesantren yang diprakarsai oleh Agim. Tidak usah dikenalkan lagi Agim, sudah pada tahu. Saya bersahabat sama beliau sejak beliau masih nakal. Bukan bersahabat atau mau saya atau pada waktu beliau di sekolah menengah gitu. Jadi sudah bersama-sama sampai alhamdulillah sampai sekarang. Umat bangga lah dengan dengan prestasi-prestasi dakwahnya. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmaniah rohanianya, dan tentu mendapat terus bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap konsisten menyampaikan pesan-pesan Islam, mendidik masyarakat untuk lebih menjadi hamba yang soleh, dan terwujud cita-cita yang sejak awal didirikan sesuai dengan namanya Darut Tauhid, rumahnya atau tempatnya pembangunan Tauhidullah.
Sudah sama-sama kita maklum, dasar ajaran agama kita itu adalah tauhidullah. Ya, terjemahnya mengesahkan Allah. Tapi tidak hanya sekadar ucapan, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi harus terwujud dalam sikap hidup kita sehari-hari. Ya, tidak ada yang menentukan kaya miskin kecuali hanya Allah, menentukan sehat sakit kecuali hanya Allah, bahagia dan derita kecuali hanya Allah, yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Kalau ini yakin, kita tidak pernah mengenal pesimis karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan acara kita pengajian bulanan di Majelis Ulama terus bertambah maju, bertambah berkualitas. Saya terima kasih kepada Ibu Ketua Bidang Wanita yang dengan aktif melaksanakan acara kegiatan selain kegiatan-kegiatan lain tentunya. Dan pada kesempatan ini perkenankan saya atas nama keluarga besar Majelis Ta'lim ini menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga besar Darut Tauhid, khususnya tentu kepada Agim. Mudah-mudahan acara silaturahim kita ini membawa rahmat dan barakah dan kita bertambah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja saya kira yang saya sampaikan dan kita bersama-sama untuk mendengarkan, mengikuti insyaallah tausiah pesan-pesan dari yang sama-sama kita hormati Agim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bukan teman, saya bukan sahabat, saya murid ya, murid Pak Miftah. Bapak Ibu yang baik, kalau gitu tak kenal maka tak sayang ya. Mending kenalan dulu. Udah belum pada tahu modal A yang sebenarnya. Aslina abdi teh bahasa Sunda bahasa Indonesia? Baik, kita bahasa Indonesia lah ya. Ayah dari Ciamis, Cimaragas. Ibu dari Batu Jajar. Ayah belajar di Bandung, ngontrak di rumah ibu. Bogoh ka anak kos, dinikahkeun we. Borojol we sim kuring. Jadi ibu teh orang tuanya punya kosan. Dulu ayah saya guru, kuliahnya di Bandung olahraga. Lahirlah anak waktu Asian Games, namanya gimnastial. Eta sejarahnya. Ayah saya teh suka sekali senam gimnastik. Jelas? Jadi eta geuningan ayah Ibu Miftah nyelap tuh atas pemirsa. Jadi gimnastial teh tidinya. Tahun 66 ayah jadi tentara. Jadi abdi teh asalnya anak guru. Tahun 66 jadi anak tentara. Mulailah pendidikannya disiplin, rapi, tertibnya kumaha tentara we ya. Semua harus disiplin, waktu BRTT bersih, rapi, tertib, teratur, tidak ada sampah. Kumaha dunia tentara ya. Sampai we sekolah teh ngalih ti KPAD tahun 72. Dulu mah belum begini, sawah di mana-mana. SD di KPAD, SMP 12 Bandung, SMA 5 Belitung. Pernah kuliah di Unpad tapi teu tamat, ngalih ka Unjani. Naon sebabna? Dagang wae. Jadi abdi mati ahli teh dagang wae Bu. Dari usia TK teh dagang jambu tetangga panen. Kan dulu tinggal sama nenek. SD dagang pepetasan. Karena bapak tentaranya seueur petasan, baheula mah teu naon. SMP dagang orson kapilano, karena pun adik saya teh sakit sebelah badannya jadi lumpuh. Nah jadi bapak teh ngobatin terus sehingga ibu harus bantu jualan. Bagian jualan dengan adik.
SMA di SMA 5 ge gaya-gaya teh dagang mah di sekolah teh ya nggak, dagang kaos. Kuliah rontoknya kuliah di Unpad teh dagang wae Pak. Waktu itu mau pemilu kaos Golkar emut abdi. Kuliah di Unjani, kuliahnya tahu apa? Elektro teu nyambung ya. Hobi bisnis, belum belajar agama sungguh-sungguh. Sholat alhamdulillah ya. Cuma enggak seperti anak-anak sekarang belajar agama. Di SMA dulu yang pakai kerudung cuma satu, guru agama eta ge serudung Dewi Sartika ya kan. Tamat kuliah pulang ke rumah. Puntennya ini mah dongeng sebagai bagaimana Allah menguji dunia. Di kampus teh bu gaya juara wae, juara ini juara itu, ketua senat, komandan menwa, pokoknya mah duniawina dipasihan. Tapi pas pulang ke rumah adik teh udah mulai ngagoler lumpuh gitu. Kuliah di Unpad, nah, kuliah keterima jadi digendong tak adik teh ke kampus teh bu. Digendong giliran serang adeda, udah mulai nggak bisa dengar, ditaros, kunaon kuliah wae kan, nggak tahu takdir mah, kuliah teh ibadah. Pulang ke rumah teh, pami di rumah teh terus ngagoler gitu, kan asan tiasa duduk tapi tiguling, tapi tiap malam tahajud. Dibantu dielang, selalu ingin ke masjid, digendong di masjidnya siga mayit bu ngagoler. Kalau punya uang senang sedekah terus ya. Dan kalau lihat akuarium, dulu ada akuarium kecil, nangis aja. Kunaon ningali lauk nangis, mata ningali ikan, hati ingat ke Allah. Lalu adik ini memberi nasihat AA katanya, sehebat apapun AA teh dipuji batur, moal bahagia sebelum AA dekat dengan Allah. Sehebat apapun prestasi AA, moal mulia sebelum AA niru Rasulullah. Mau tah pun dikuburnya sekarang di sini dipindahkan. Jadi guru pertama abdi teh adik sendiri, lebih muda dan penyandang disabilitas berat, meninggal di pangkuan. Itulah sebabnya di Darut Tauhid banyak penyandang disabilitas, karena ternyata saya juga dapat hidayahnya lewat beliau. Wah, mulailah pencarian guru tah. Guru pertama teh mulai ada begitu setelah kuliah teh tidak nyari kerjaan, dagang deui wae. Baso tah di Perumnas, di Bumi Paman dagang tah. Dagang baso, dagang kalender, naon we sampai ijazah ge enggak diambil di kampus. Jadi sampai sekarang mah enggak lihat ijazah, Bu. Dagang 86 alhamdulillah ke Mekah. 87 takdirna nikah. Mulai di bumi teh dakwah tah, di bumi apa di rumah. Dakwahnya mah sederhana we, dan kitab nagengan satu bimbingan mukmin. Berguruna kasaha ka Uwa Khair Afandi dari Manonjaya. Jadi dari sini teh ngaji teh ka ditu Pak, ka Garut, ti Garut ka Uwa Khair kajian Al-Hikam baheula mah ya. Terus minggu ka ditu ka ditu. Alhamdulillah nyari guru. Nah kata Uwa Khair teh, iya budak teh begitu dah. Iya cenah budak teh. Ka abdi nunjukna. Dijadieun jadi naon. Qadarullah enggak tahu gimana jadi we aya nu denger tahun 90 mulailah pindah ke Geger Kalong, kontrakan Geger Kalong tuh Bu. Ngontrak kamar satu, ngontrak terus, ngontrak akhirnya dikontrak tahun 92 kebeli tah
tahun 94 jadi masjid. Nah, Darut Tauhid teh. 95 kita ngeteng-ngeteng. Nah, mulai tahun 98 mulai KTP ada yang pada ceramah kayak gitu-gitu we. 99 mulai ta ceramah di Istiqlal di depan tahun ulama bengung diuji oleh Allah. Tamu berdatangan. Nah, babak pertama mah Darut Tauhid DTT Bu. Nah, babak kedua namina Darut Duit. Mulai dikenal aya wae di TV nonton bala teh. Unggal TV aya wae. Wah, ini tamu teh antri 2000 bika cinggaro lepak. Antri pada dipotret. Tata gitu Pak. Waduh cicis teh seueur. Banyak uang abdi teh. Bayangkan tahun 2000 sekali di TV teh semenit 5 juta Bu dikasih uangnya. Semenit. Mangkaning menjelang buka teh 25 juta sa TV. Coba etapa beungharna, bari di mana artosna ayeuna? Bingung. Nah, terus wah menjadi makin diuji, dunia ditumpahkan. Dikenal orang, wah dari sana sini Presiden Amerika mulai jerawat di mana-mana. Sariawan, radang tenggorokan, liur. Capek pisan Bu hirup teh. Capek. Orang mah pengen ketemu, pengen dipotret. Sampai suatu saat saya mikir, kok hidup teh menderita pisan. Dikunci oleh jadwal. Harus syuting ini, nggak sempat. Ke KPAD orang tua jarang. Ke anak-anak ketemu dikit. Berguru jadi enggak. Tah etah dunia. Orang mah, ini sukses, ini apa. Hati saya tuh betul-betul ini teh asa kasiksa. Beledug teh babak ketiga, yaitu babak belur ya. Sok. Dihina di mana-mana, agim nikah lagi. Waduh. Bu, kalau daun jatuh tertulis enggak di Lauh Mahfud? Daun jatuh tertulis tidak di Lauh Mahfud? Yang benar Al-An'am ayat 59. Awas tah. Ya. Tidak ada satupun daun jatuh atau butir yang ada di dalam perut bumi. Saya bacakan ya, bisira rewel wae. Harus paham ini, paham. Santri tolong, santri biasanya ya para ustadz nu apal ya. Al-An'am 5956. Tolong. Nih. Oke, sebentar ya. Biasanya ya benar 59. Oke, bacakan supaya terewel wae ibu-ibu ya. Kalau enggak babak belur, ibu enggak bisa ketemu dengan pesantren ini kayak gini. Mafatul bebas semua tenang. Ya ini betul nih. Tapi enggak ketemu huruf Arabnya. Artinya aja yang gampang ya. Punten ya Pak Miftah mah udah hafal. Supaya ibu mengerti, atau nanti surat Al-Hadid ayat 2223. Di surat Al-Hadid ayat 2223 seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Gempa, kebakaran, perang, tsunami, juga pada dirimu. Jerawat, kutil, ambeien, rombehen, kotombe, ditajong, kageprek, kacugak, ditipu, diambek caroge.
illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu berduka cita terhadap apa yang tidak cocok, yang luput da eta tetos tertulis. Dan jangan terlalu bangga, gembira dengan yang Allah berikan, karena udah tertulis ya, daru tauhid udah tertulis. Da agi mah teu bisa nanaon, cuma nebeng beken. Udah ada catatan, termasuk hari ini. Gak kepikir kita bakal ketemu, benar? Ibu kepikir bakal duduk di sini? Enggak. Allah yang ngatur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Tah qadarullahnya tahun 2007 teh kedah dihina. Justru itu yang bikin napak. Waktu dipuji-puji mah tos lupa diri. Seakan-akan sukses kan. Napak teh ketika dihina. Pada waktu itulah ada guru yang memberi nasihat. Jadi ulama tauhid tidak akan keluar ketauhidannya sebelum ngalamin ilmu kelapa. Satu, bakal dijatuhkan dari ketinggian. Tidak ada kelapa keluar saripatinya di pohon. Harus jatuh dulu. Kelapa jatuh mah enggak ada yang pelan. Dan tidak ada yang nyangap, ya kan? Beledug, ngebeledug natenya, dan tangkal kalapa mah jarangkung. Udah ngebeledug, jatuh, dijenggut, dijambak sampai gundul. Udah gundul dikecup, bukan digetok, kutung-tung golok, ku kampak, betul tidak? Ada yang ngegetuk kelapa pelan? Gak ada, beletak. Udah belah, dicokel. Udah dicokel, disisi. Tunggu dulu, sayang ceramahnya ya. Disisit dulu sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut. Aduh, pas saya dengar gitu, aduh, ini teh harus bagaimana saya? Kata pun guru teh, tenang we, ya. Itu teh baru awal tah, baru diberiku infotainment. Belum mulai ibu-ibu ngararambeknya. Wah, aduh, eta mah aduh. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Aduh, eta mah bener Pak, yang namanya dunia sempit teh. Bade ka restoran naringal pas gimana? Nonton di dunia sempit Bu, seakan-akan mau ke Australia dibatalkan kaditu kadio teh, waduh, iku Allah teh di gitu. Tapi kata guru teh begini, demi Allah bersyukur ke Allah. Allah tahu dosa-dosa menuhankan popularitas, menuhankan kekaguman ibu-ibu, menuhankan harta yang melimpah, menuhankan penghormatan orang. Siap-siap ku Allah mau diambil semua yang diilahkan ku mulai tah popularitas, wah santri jadi hese. Sekarang mau mesantren yang laki-laki disangka mau berguru. Santri perempuan mas santren disangka mau jadi yang ketiga. Lah lieur ibu-ibu harus bendu lalaki ngahep-hep hadirin. Ini para pejabat yang biasa nelpon kala labur di telepon ge teu ngangkat, da takut ketahuan istrinya.
Kata guru saya teh bekal diambil semua yang lengket di hati AA. Ibu-ibu dijauhkan, media dibalikin, harta ngedenger ceramah. Jadi untung kalau harta mah Bu habisnya tuh disedekahkan, diwakaf-wakafkan. Habis tah dulu wah rumah di kota ge aya rumah tah ceket kantor Pamifta baheula di Citarum kan aya tah baheula mah di dinya teh aya MK Cafe sagala pokoknya dunia tambah lah ngaluyah set we 2008 29 mulai di masjid kata guru teh jadi saya harus bagaimana ya kak guru tembak kedah kumaha gampang obatnya cuman satu air mata tobat hanya air mata tobat yang bisa meringankan semua ini. Jadi Oswe dididik oleh guru teh supaya bisa tobat. Makin tobat makin gak pusing. Gak mikir apa-apa selain mikiran dosa. Kejar eta dosa dari mulai balik sampai saat ini. Waduh jadi kerjaan teh nangis ampun ya Allah. Ingat zaman cinta beruk baheula SMP terus SMP cinta gorila ya. Cinta monyet lah. Alhamdulillah nanti abdi mah telat beger ya ada alit gitu. Semua ingat lagi ceramah ujubnya seperti apa, riaknya seperti waduh eta we hari-hari teh. Kata guru begini, tenang pokoknya kalau nangis semua akan diringankan oleh Allah. Jalan keluar ada sendiri. Bu, ini hutang dulu, ini teman-teman yang dulu ikut banget pesantren ini Kak, tidak ada yang mau dikontak, sedang ini masih kurang berapa miliar gitu. Wah, saya harus jual ini, jual semua supaya bisa ngelunasin hutang tanah di sini. Jadi asa tinggal sendirian. Pada pergi orang-orang. Kata guru saya bagus selama ini terlalu banyak teman sehingga bersandar ke teman. Mulai hilang semua. Lambat laun tinggal abdi disuruh di masjid, jadi di masjid wae Bu, pindah-pindah kemana-mana teh masjid. Alhamdulillah mulai ngebangun ini. Kata Kiai Sukri di Gontor, Kiai Agim bikin sekolah, harus bikin sekolah, nggak ada sekolah mah nggak bisa. Mulai ada bikin sekolah, terasa Bu. Nah kata guru teh begini, kalau benar tobatnya dan oleh Allah dimudah, satu akan kuat menghadapi cobaan seberat apapun. Asal air mata tobatnya di penghujung malam terutama. Yang kedua, insya Allah dunia bakal dikembalikan ke tapi enggak ada rasa. Dunia yang udah diambil oleh Allah nanti dikasihin lagi tapi udah enggak ada rasanya. Masya Allah beneran Bu, terbukti tak? Asal bener tobatnya kata guru. Jadi tidak ada yang dilakukan teh sewaktu sulit teh selain minta ampun metras. Ampun. Minta maaf, minta ampun terus. Jadi dari darut tauhid awal darut duit terus babak belur. Nah, sudah babak belur tumbuh jalan sendiri. Sekarang pesantren ini dikelola oleh 1.400 santri karyawan 1.400 Bu. Setiap tahun izin Allah yang belajar di pesantren di beberapa pesantren jumlahnya 20.000. Barusan sebelum ke situ dengan wisuda dari berbagai program 20.000 sampai 22.000 setahun teh. Terus ujuk cabang 36. Enggak kepikiran Bu. Abdi mah kieu ya. Tapi jalan sendiri semuanya. Orang yang pintar-pintar berdatangan, udah di sana jadi direktur utama, bosan ningali dunia, tobat ka dieu. Jadi berkembang oleh banyak ahli, Bu. Nah, begitulah ceritana. Jadi ayeuna mah abdi mah teu pusing mikiranna naon mah. Apa aja yang dilakukan sederhana namina PDLT. Tahu PDLT? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Tos we ayeuna mah. Teu seueur emutan. Bade ngajebengan ibu-ibu sok. Kahina deui moal.
Teu seueur emutan abdi mah, sanes teu gaduh emutan ya. Rilek we, anteng. Mim, oh Hamim nggak ada di sini. Pip, coba potret saya tahun 99 seperti apa. Tadi di pesantren ditinggalikan potret abdi zaman tahun 99. 30 tahun yang lalu tingali katanya lieur na baheula ya. Kalau ada, kalau enggak juga enggak apa-apa, beres we. Jadi ibu bapak nah itu bulan Juni 99. Wah repot pisan baheula mah. Ayeuna mah asa mulus. Sekarang umur 63 abdi. Kunaon banyak yang nanya kumaha ada teu capek nama emutan teh Bu. Teu lieur. Yang dipikiran mah cuman satu aja, dosa, kekurangan, kesalahan. Tos da saya mah tidak merasa terancam oleh siapapun. Yang ngancam saya mah cuma satu, kelakuan buruk Abdullah Gimnastiar. Sok bade ngahina nepi ka jeding, jebleh, ngelel, teu ngepek. Da teu aya bahayana dihina mah. Nu bahaya mah ngahina. Kelakuan hina dan tidak sadar. Jadi teu riweuh. Dan yang kedua, lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah yang terbaik karena Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Entos beres teu lieur. Kita ngaco aja diurus oleh Allah, apalagi kita melakukan yang terbaik. Betul tidak? Halo? Apakah AA mikirkan bagaimana santri jadi soleh anteng ngemut teuing? Yang saya pikirkan mas saya sing berusaha soleh. Dan mau ngerubah hati santri gimana? Apakah aku mah barudak anak 11 Bu, cucu 17 alhamdulillah. Aina hamil 2 berarti calon 18 ya. Apakah enggak bisa surat At-Tahrim berapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu baru keluargamu dari api neraka. Jadi diri we heula. Dan enggak bisa ngerubah siapa-siapa. Saya bisa ngerubah siapa? Ngerubah anak, ngerubah istri, ngerubah santri? Enggak. Jangankan ngerubah orang lain, ngerubah diri aja hese. Betul? Makanya penderitaan ibu teh tahu nggak ibu kenapa menderita? Terlalu banyak berharap ke suami. Benar tidak? Tahu nggak Bu, suami ibu teh mumpung nggak adanya. Suami ibu teh termasuk makhluk yang nggak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiakan istrinya, suami ibu mah ngebahagiakan dirinya sendiri gehese. Ibu berharap kepada yang gak bisa ngebahagiakan, liar. Betul tidak? Ibu mau bahagia? Udah gak usah banyak harapan. Tong bogoh teuing kasaragina. Kalau ibu terlalu bogoh, Allah cemburu. Ibu dibikin liar. Dengerin mak, ini suaminya masih ada enggak tuh? Jangan-jangan pada arah raya. Ini mah nasihat saya, tong bogoh teuing. Dan suami ibu mah belum tentu, lain belum tentu bogoh, belum tentu panjang umur. Iya mah tong cepet-cepet jawab kalau belum tahu teh. Bu, ibu. Yang nyiptakan ibu siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih hidayah siapa? Yang ngasih taufik ibu bisa beramal siapa? Yang bisa ngebahagiakan ibu siapa? Yang ngasih pahala siapa?
Yang bisa mengampuni ibu siapa? Yang punya sorga siapa? Aisyah laki naon? Hah? Mau ngapain kebanyakan diingat sama suami? Tong bogoh teuing. Jangan kebanyakan mikirin suami. Penyakit. Bukan tidak boleh bogoh, tidak boleh bogoh teuing. Bukan tidak boleh ingat. Jangan sampai ingat suami melupakan Allah, cemburu. Makanya diberikanlah hati yang galau. GTA, galau tiada akhir. Liwe, lieur wae. Jadi tugas utama suami teh bukan supaya dicintai istri, salah. Tugas utama suami mah selain membuat dirinya dekat dengan Allah, buat istrinya lebih cinta ke Allah daripada, baru tah istri bahagia. Cuman saya nggak boleh bicara lebih dari itu aja, bahwa yang dilakukan teh demi supaya lebih mencintai Allah. Dah kalau mencintai makhluk mah nggak ada bahagianya, Bu. Nggak ada, Bu. Yang dicintai teh geus mah bodoh, teu boga duit, kerek, bau hitut, gede ambek. Terus naonan ibu pakai abis-abisan bogo kanu kitu. Mending ka Allah, Bu Allah. Aduh, kalau ibu resep ke Allah mah raos itu teu lieur, Bu. Naon make jeung hitut sagala ibu tah. Jelas, Bu? Jadi kalau suami mengatakan, wahai istriku, engkau adalah segala-galanya bagiku, musyrik. Gak akan bener tak. Ibu jangan bangga loh, Bu, kalau suami takut ke ibu. Kalau suami takut ke istri, dia baiknya cuma di depan istri. Tapi kalau suami takut ke Allah, dimanapun dia jadi orang baik. Jelas? Ibu jangan mikirin keluarga orang lain. Dan tiap orang punya rencana terbaik bagi keluarganya. Tahu arti cinta tidak? Arti cinta itu menginginkan yang dicintainya jadi ahli sorga. Sukses mah masuk sorga. Dunia mah hanya ujian. Hanya ujian. Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Punten ya, lihat nih dari depan, ini wajahnya kemiripan, wajah-wajah dalam antrian. Betul? Katingal itu terus antri, terus di nomeran ya teh sadayana teh. Iya, kita mah lagi nunggu mati nih. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dunia mah sepenuhnya ujian. Tidak ada sukses asli. Sukses mah masuk surga. Dihina ujian, dipuji, tidak punya uang, banyak uang, sakit, sehat, belum punya suami, sudah punya suami, nah tarik itu nikah lagi, ujian, semuanya ujian. Yang lulus yang bagaimana? Yang lulus dengan ujian itu imannya makin kuat, amalnya makin melimpah. Karena bahagia mah cuma dua kuncinya, yaitu
Ibu teh mau bahagia tidak? Cik naon kuncina bahagia? Ini saya kasih contoh dulu nih. Nih, tebak. Apa yang ada di tangan ini? Pikir dulu, apa? Nah, apa yang ada di dalam tangan ini? Bingung, bingung mah pelong. Apa yang ada di tangan ini? Ibu mah meni hejo ningali artos. Ningali artos rag-rag teh. Bener kata bapak-bapak, doa istri saya mah pandai sekali mencari uang karena susah nyumput ke nana. Apa ini? Kalau yakin mah mantep hidup teh. Kalau ragu enggak mantep. Tadi kan ragu, disada tapi enggak jelas. Kalau ini mah tahu apa uang sama. Ibu teh pengen apa sih? Ayeuna teh hoyong naon dina hirup teh? Sisa kunaon geuning kieu anak didik Pamiftah teh. Yuk ibu jangan sembarang ngomong, bisa diijabah. Ini Allah lagi ngedengerin kita ya. Apa sih yang paling ibu inginkan dalam sisa umur di dunia ini? Di dunia ini gelis, ibu pengen apa sekarang sisa umur ini? Tuh terjelas, berarti tengarti. Coba saya tes, Bu pilih mendingan banyak uang atau bahagia? Berat ya mah hese ya. Pilih salah satu, mending bahagia atau banyak uang? Berapa banyak yang banyak uang hidupnya menderita? Banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Nanti saya sebutin dalilnya ya. Pilih mendingan awet muda atau bahagia? Naon ibu awet muda? Ripuh bu. Ingin kelihatan gelis teh ripuh bu. Ibu pengen kelihatan langsing teh jadi tahan napas wae kemana-mana. Nih, ibu pengen tahu nggak yang salah satu yang bikin ibu sengsara? Ibu khusyuan mana? Sholat atau dandan? Tuh. Demi dinilai manusia sengsara bu. Pilih salah satu, mendingan sehat atau bahagia? Aku mah ibu tos ya. Lieur seneng ibu mah alim ele pak. Disuruh salah satu ge sadayana we diborong. Shh, bu dengar. Pasti pengen bahagia kan? Apa artinya punya segala-gala nggak ada bahagia? Nah bahagia teh gimana caranya? Emang sehat pasti bahagia? Banyakan mana yang jadi penjahat? Penjahat sakit, penjahat sehat? Sehat. Dengerin bu. Shh. Allah teh menciptakan kita untuk bahagia. Di dunia, di alam barzah, di akhirat. Kalau ibu kurang bahagia, berarti eta teh pilihan yang salah. Karena kita tuh diciptakan untuk bahagia. Nah, disebutkan kunci bahagia di dalam surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahagia di dunia teh namina hayatan thayyibah. Hidup yang baik, hati tenang, tiap perlu cukup,
keadaan apapun disikapi dengan sikap yang baik, dipuji, dicaci, sehat sakit, anteng we. Tiap perlu, bukan ada cukup, ada juga nggak cukup mah liar, perlu 2 juta ada 2.000. Nah orang yang hayatan thayyibah mah cukup. Nah kuncinya cuma 2, iman dan amal soleh. Jadi kalau ibu kurang bahagia teh artinya apa? Jawab. Kurang iman dan kurang amal soleh. Bukan kurang uang, bukan kurang gelis, bukan kurang langsing, bukan juga suami kurang ajar. Kurang iman. Dan kalau imannya bagus mah ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Semua urusannya teh jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang begitu kecuali orang yang beriman. Jadi kanggo orang beriman mah sami wae, dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, diangkat, diturunkan, dihormati, dibuli, sama. Semuanya teh ladang amal. Diberi nikmat disyukuri, fakana khairullah, baik. Difitnah, dihina, kejadian dia sabar, fakana khairullah, itu pun baik. Jadi gitu ibu teh kurang bahagia teh hartosna naon? Kurang iman. Sarang kurang? Bukan kurang uang. Jelas? Jelas tidak? Udah tahu belum ciri orang kurang iman? Kamana wae atuh ieu teh. Pantas ada bapak-bapak yang ngomong gini, Pak Miftah, ieu pun bojo teh pangaosan teh kayak makan obat sehari 3 kali, tapi yang berubah teh seragamnya wungkul, kalakuana mah henteu. Yang meningkat teh suga ningkat iman, ternyata ningkat cicilan. Bu, ini 3 ciri orang kurang iman ya. Mau tahu? 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kejadiannya mah belum, liurnya atos. Aduh kumahnya, ke kumaha pun anak, kumaha caroge abdi. Terus bukan tidak boleh mikir, tapi kenapa harus cemas? Dah belum kejadian, betul? Dan belum tentu terjadi, dan belum tentu hidup. Kamarita ayanu pelatihan pensiunan menipu cet. Bapak, kenapa bapak teh menipu cet peang begini? Aduh, sebentar lagi saya pensiun. Cicilan belum beres, rumah belum lunas, anak belum tamat sekolah, liur abdi mah. Kapan pensiunnya? 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi, liurnya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal, ya kan? Capek-capek. Bu, yang akan datang tuh ada dalam kekuasaan Allah. Nanti besok lusa itu di genggaman Allah. Hari kita mah yang sekarang, saat ini. Tong lieur aya Allah. Dulu yang ngasih uang siapa? Sekarang yang ngasih uang siapa? Besok lusa yang ngasih uang siapa? Tuh, tong sieun. Karena kurang iman mah enggak. Itu emut ke Allah mah siun we. Ada ini jamaah di Cimahi punya anak 3-tiganya difabel, autis berat, suaminya meninggal. Jadi sehari-hari teh ya ngurus anak, ya cari uang. Ibu gimana menghadapi ini? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Abdi mah kapilih ku Allah.
dititipi 3 anak yang spesial. Nanti gimana mereka rezekinya? Atuh Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki. Dan ini mah bukan bikinan saya, anak-anak mah ciptaan Allah. Bu, punten kalau ibu meninggal kumaha anak-anak? Atuh nu gaduh nu tanggung jawab. Enggak ada cemas-cemas. Ada santri namanya Kang Ato, santri pulang pergi lumpuh. Tok, kenapa rajin ke pengajian? Ilmu teh pupuk iman. Saya mah orang enggak sekolah, kalau kurang ilmu agama saya bakal kurang iman. Kalau kurang iman di dunia sengsara, di akhirat cilaka. Maka saya mah ke masjid teh cari ilmu. Jualannya jualan makanan burung. Punya uang nyewa angkot dibawa ke pesantren Degerlong. Di rumah sama siapa toh? Sama emak udah tua toh, maaf kalau emak meninggal nanti atau gimana? Karena ada Allah dan saya mah bukan ciptaan emak nggak ada, pasti Allah ngurus saya. Toh punya cita-cita tidak? Punya, pengen apa? Pengen punya anak supaya kalau saya meninggal ada yang ngedoain. Tapi kan punya anak harus punya istri. Ya iya, saya juga ngerti. Terus gimana nyari istrinya toh? Kan ada Allah. Semua akhwat juga ciptaan Allah. Allah yang ngatur jodoh. Santri namanya Kustina bilang, saya siap jadi istri Kang Ato. Udah bilang sama orang tua, udah boleh nikah lah di rumah. 1 tahun kemudian melahirkan anak. Tos teng sore mutan, pokoknya melahirkan 2 anaknya. Barulah sesudah anaknya membesar ibunya meninggal atau diurus oleh istrinya dan 2 anak. Rumahnya kebanjiran karena di pinggir sungai. Jamaah patungan dibelikan rumah. Rumahnya jelek dibangun. Tuh kalau yakin ke Allah mah. Tah kalau kuat iman teh gitu. Itu kaki lumpuh, iman teguh, tegar ngadepin hidup. Pendidikan rendah, keyakinan tinggi, ajeg. Ya naonnya? Hah? Kalau ini cemas apa perlu dilumpuhkan dulu? Mikir. Pemirsa pada istirahat. Karunya terus sampai jadi capek tangki kan. Pemirsa dulu usia 63 tahun berapa? Iya. Begini memang Bu. Dari awal dengan pemirsa ini. Jadi sampai usia sekarang aja berapa Pak? 81. Beda 20 dengan 18 remaja lagi. Masih dakwah. Luar biasa. Boleh saya teruskan lagi Pak Miftah? Ya. Dulu papanasnya ya ngebul ya. Ciri yang kedua, ibu gimana menghadapi masa depan? Baca At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Tos tong sieun aya Allah. Apapun yang Allah takdirkan pasti baik. Yang penting kitanya baik. Betul? Tos tong sieun teh ngeponan yang akan datang ya. Kumanya lamun abdi engke jadi nini. Ya berarti nini. Lamun abdi maut kumaha dikubur. Tos tong seueur emutan kumaha atuh nanti caroge abdi agak anu ngurus. Tuh. Tong sok berantem mikirin kan aya tah suami pokona Bu lamunan ke bapak maut
Ibu dikuburnya di samping bapak ya. Kan terang takdir abdi itu nya maneh mah can ge maot geus berkhianat. Nah naonan ngobrol juga gitu. Aya ibu-ibu ge, Pak, lamun ibu maot sok we bapak bisi bade nikah deui mah. Nu penting mah kuburan ibu tos kering jeung bapak nikah. Ibu pesen naon? Teu pesen naon, pokona mah mun tiasa mah unggal dinten di longo kuburan teh didoakeun bari disiram. Atuh ira garing neng. Dasar teu ridho. Tos maot mentos anteng. 2, ciri orang yang kurang iman adalah terbelenggu oleh masa lalu. Tidak bisa move on. Jadi orang yang kurang iman mah pabelit sareng tadi kamari yang lalu terus diungkit-ungkit, keheul, dendam, sedih, sakit hati, enggak bisa move on. Padahal yang lalu sudah berlalu. Udah gitu takdirnya. Tadi Al-Hadid ayat 22-23. Emang begitu garisnya. Tinggal ridho, terima. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, jadi bubur ayam spesial. Mau ngapain lieur nu baheula? Si bapak tah baheula. Abdi tah nu nyakolakeun cicing emak. Jangan ngomong-ngomong yang lalu, udah selesai. Saya mah sakit hatetet. Bahasa zaman SD baheula. Nanaonan. Ini mikiran SD. Saya lihat di medsos, Bu, ada ibu-ibu kurang iman. Pas naik ojek, turun dari ojek, si tukang ojek nanya, "Ibu, salah saya apa? Kenapa saya dikasih bintang 1?" Kan gitu, cenah naik ojek teh sok ngasih bintang. Si ibu teh langsung muka helm. Ingat gak saya? Dulu waktu SMA saya bucin sama kamu, tapi kamu nolak. Rasain. Nah, kurang iman. SMA ditolak, emut nepi ka nini. Emang bukan jodohnya. Ibu pernah ditolak? Itu data anu nawisan ya. Bu, nggak usah ribet dengan yang lalu, udah beres ya. Tah baheula teh eta teh imah abdi cicing, ayeuna geus imah batu tos. Baheula mah caroge abdi cicing nenek. Tos cep. Jangan ngungkit yang lalu. Selesai, ridho, tobat itu obatnya. Terima takdir yang terjadi, lalu minta ampun. Kenapa minta ampun? Karena semua kepahitan teh diundang oleh dosa. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu karena perbuatanmu sendiri. Gini ya, memahami takdir yang agak sederhana, semua teh udah ketulis. Tapi kalau datang takdir kebaikan, ini pasti semuanya karunia Allah. Kalau datang takdir yang buruk, ini diundang oleh dosa. Itu hadapnya. Surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min musibatin famin nafsik. Semua kebaikan yang ada dari Allah, keburukan yang menimpa dari diri sendiri. Itu adabnya kalau ada takdir yang merasa kurang baik. Tobat. Nah, yang ketiga sebagai penutup, ciri orang kurang iman yang ketiga adalah yang ke depan cemas, yang lalu sedih, kecewa, sakit hati. Dan ciri orang yang kurang iman itu yang ketiga, yang sekarang teh riweuh wae. Namanya kalau wanita buribet, suaminya paruwet. Ada orang yang ribet, Bu,
riweuh we semua urusan teh jadi ribet. Dari bangun tidur we bau naon sia. Pada manehna nu heuai. Kan mulut dia tetangga hidung. Tong hari itu wae. Padahal dia yang menguap. Ada Bu orang yang dari bangun sampai tidur teh riweuh we. Ngomel, celetak celetuk nggak enak, semuanya salah, semuanya jelek, semuanya nggak bener. Terus we menggerutu, mengeluh, mencela. Masak naon Bu, babade di nasi goreng bosen, tong nasi goreng wae. Belum juga masak geus bosen. Atuh Bu dipameserkeun itu we bubur ayam yang di depan. Ah, bubur ayam teh mah kerupuk nangan saeutik. Ngambek. Kalau gitu nasi uduk nu di dinya, nah hayam paeh. Cik atuh cik dia bari habis Bu. Di ongko dicaci tapi di cik mana kadieukeun kopi nyuruhnya juga nggak enak. Iya Bu kopi kurang haneut. Dihaneutan jadi kurang amis. Dikasih gula, cik atuh mana kopi tanpa pisang goreng bagi malam tak berbintang. Salah we, nonton TV lah bibir jebleh nyanyi ngambek karena TV. Semua dicela, diomelin. Mau ke jalan eta teh anu macet wae, abdi sebel pisan ningali jalan. Amit baheula mah teu jiga kieu. Aduh. Tah lampu merah eta teh nya itu merahnya seumur hidup, hijaunya sekejap mata. Bohong. Ngomel ningali mobil bagus hasil korupsi gitu. Tetangga tasna saya imitasi KW3 terus tidak enak sampai mau tidur Pak tong ngobrol wae Pak tong berdebat sanu bade berdebat tuh kan berdebat ribut deui wae. Pernah dengar enggak Bu orang yang ngomel terus celetak celetuk terus mengeluh mencela pernah dengar tidak? Pernah dengar tidak? Jelas tidak suaranya? Pasti jelas suara sendiri kumaha eta? Enak aja. Suara siapa lagi yang terjelas? Eta teh kurang iman ece. Da jalmi nu kuat iman mah anteng enteng, simple, teriweuh, yasiru wala tu'asir, dimudahkan urusan. Lagi duduk aya nu hitut, tut, alhamdulillah. Berarti telinga saya normal, bisa mendengar suara sahalimpu itu. Ari peledek bau, alhamdulillah. Berarti saya tidak kena COVID, tidak perlu dicolok. Lihat si ibu lagi nunduk, pasti si ibu teh nggak ada niat kentut. Husnuzon pasti udah ditahan, tapi dana minageto sepuh ya, teka tahan. Tinggal diharewoskeun ibu, Bu tenang aja. Nggak kedengaran kok, jadi tenang sih betul. Tong riweuh ieu mah si ibu hitut oce jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah kalau jangan teh sebelum. Aneh si ibu mah, kalau udah mah nggak bisa dibalikin lagi. Atuh udah bau berarti tos kasedot. Dibuat enteng. Bu, mau sehat enggak? Saya suka sekali ceramah tentang kakek-kakek ini. Punten ya, ada kakek-kakek usianya 70 tahun. Sehat, seger, awet muda. Aki teh apa rahasianya? Kok seger terus, fresh, awet muda? Aki mah teu rahasia. Hiji we kunci namanya yaitu tidak suka berdebat, tidak mau berbantah-bantahan abdi mah alim Oh gitu kek. Jadi menurut kakek mah kalau tidak berdebat tuh jadi lebih sehat, lebih segar. Iya kalau menurut saya mah tapi menurut saya sih kek nggak mungkin hanya dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi awet muda. Enggak lah, saya mah nggak percaya kek. Tahu jawaban si kakek apa?
Saya setuju dengan pendapat Ade, beres. Udah dibilangin tidak mau berdebat ya nggak? Kumaha manehna we ya kan? Ayeuna ibu nyebut AA, menurut saya 5 tambah 5 tuh sama dengan 1000. Mangga ibu, mangga we. Moal lieur. Abdi mah tara mau lieur bu, betulan. Fufu fafa fefe fofo fufu sok we lah. Dan mungkin lagi marah rawat iya kan? Betul Nina? Naon ibu? Segala di pikiran mau apa? Mau apa? Segala pengen tahu mau apa? Mau naon? Mau apa? Menyelidiki tetangga mau apa? Hah? Gawe? Nggak ada. Satu-satunya yang harus diselidiki teh dosa sendiri. Suami mau ngapain? Ibu buka-buka HP suami, ha? Tuh. Ciri-ciri kurang bahagia gitu tadi sadawai. Bu, nggak usah curiga ke suami, baik sangka aja. Capek-capek dan akan berubah urusan gara-gara ibu liar. Sok, siapa yang suka buka HP suami? Kalau udah buka HP suami, jadi tenang atau jadi tambah galau? Cek update ulah. Udah dibaca, urusan jadi beres atau nambah? Matakna ulah. Wala tajassasu, jangan nyari-nyari, anteng. Dengar ya Bu ya, lebih baik ibu tidak tahu dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan suami daripada ibu tahu, ibu tidak tahu tapi suami jadi benar, daripada ibu tahu ibu jadi liar. Matakna ibu teh hoyong bahagia, hoyong liar. Saya mah pengen bahagia Bu. Hidup saya belum tentu panjang umur. Yang tersisa ini mau bahagia, mau liar ke urusan yang tidak perlu. Jangan biarkan sibuk dengan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ayo non, Presiden Amerika ini si entrum keun bae. Eksi entrum, eksi Biden. Date beres diurusku ibu, betul tidak? Tetangga abdi teh dia mecer kulkas anyar jika nama nyicil keun bae. Ada satu lagi, punten Pak Miftah, 80 tahun ya Pak Miftah ya mah. Seusia Pak Miftah, sama. Abah, apa rahasianya hidup sehat? Kata si Abah begini, kalau Abah mah kuncinya satu, Abah mah tidak mau marah-marah. Kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa Abah? Yang kedua ternyata urusan duniawi mah teu aya nu penting. Antang we si Abah itu spion hilang, keun bae beli lagi. Beres. Bah, listrik naik yo, cabut. Dicabut gelap dong Abah, bayar. Anteng we si Abah. Abah, ini bayaran naik, keluarkeun bodoh. Dikeluarkeun bodoh, bayar. Anteng we. Dari pikiran diributkeun juga sama harus bayar, betul tidak? Bu, dengerin ini teh serius. Ibu teh pengen bahagia, entos tong riweuh. Nggak usah segala dipikirin, nggak usah segala diusilin, nggak usah segala diobrolin, nggak usah segala ditanyain. Tong usil, jelas? Tong loba kahayang, jangan nungguan paket wae. Liur paket teh, udah datang nggak cocok, ambek-ambekan kasalaki ya kan? Si bapak kurang mendukung, jadi salah wae. Ibu mau bahagia? Tos cicing mending baca Quran. Dengerin mak, jangan keseringan ngobrol. Ngobrol teh pidosaeun. Ngobrol naon? Gibah, fitnah, ngabohong. Mau husnul khotimah tidak?
Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Teu mungkin ieu dipasian la ilaha illallah kalau tukang ngobrol jelek wae. Cep cicing. Ieu ge cicing tia tadi awen nyadios terus. Udah pamiftah bagian pamiftah terus ambil warga. Terima kasih Bapak Ibu ya, ibu-ibu yang baik ya. Targetnya 2, kuatkan iman, tingkatkan amal. Ya, tos wae dunia moal kemana-mana kok. Ya, carana kumaha? 1 doa, minta kuat iman. 2 belajar seperti ini. Yang 3 mujahadah, amalkan ilmu. Tong ngan saukur ke pengajian tapi amalkan. Bu, amalkan. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamal ilmu yang diketahuinya, niscaya Allah akan mewariskan ilmu yang belum diketahui. Jadi kunci nama amalkan, karena seueur nu ke pengajian tapi teu seueur nu mengamalkan ilmu. Ibu pernah dengar tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, wajah cerah ke saudaramu itu sedekah. Cik atuh punya wajah teh cing cerah tong samutut jika kieu. Bicara tuh cuma 2 pilihannya, falyakul khairon aw liyasmut, tos berkata baik atau diam, tos we. Tidak ada sia-sia, tidak ada maksiat, baru bisa bahagia. Tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat, teu aya. Allah menciptakan bahagia pada iman dan amal soleh. Terima kasih. Sesudah ini silakan ibu jalan-jalan. Kalau mau naik kuda di sana ada ya. Kuda yang paling aman namanya kuda lumping ya, aman. Kalau mau menyekolahkan di sini anak laki-laki, ada sekolah gratis, ada di Serua. Gratis full itu mah, makan semuanya gratis ya. Kalau di sini berbayar biasa, bayar setengahnya, ada yang bayar 1/4, ada yang bayar penuh, sesuaikan ya. Mangga kitu ta pamiftah hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan ketemu lagi ya. Kalau tidak di dunia ini, di sorga nanti. Atau tahun depan kalau mau di Eko Pesantren 2 ya. Ada lagi di sana masjidnya indah. Bentuknya rada-rada insya Allah antik sedikit. Nanti di sana sekali ya. Nanti kita makan-makan di sana semuanya ya, supaya semua kebagian bawa masing-masing begini. Atuh kumaha? Katanya ingin kebagian semua, ya udah nanti disuguhin oleh pamiftah. Insya Allah ada rezekinya ya. Baik, pamiftah silakan. Atur nuhun. Tutup doa aja, Pak. Oh, ada yang lagi? Oh, ada penyerahan cindera mata. Oh, mangga. Jadi santri teh Bu di sini mah ini teh buat santri. Tapi tidak dihukum. Jadi kalau ngobrol, boleh ngobrol tapi ngobrol berdiri. Kalau kelas 3 masuk sendiri ke kolam. Kita masuk sendiri Bu. Tidak usah dimarah. Siapa yang ngobrol? Ya, gimana penting tidak salah tidak salah. Silakan jalan ke sini. Ada di dia. Enggak pakai marah-marah. Mangga. Cindera mata ke siapa? Di MUI. Oh, mangga. Oh iya, silakan Pak. Alhamdulillah. Oh, terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Mohon katampi pisan. Kita tutup doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah yang Maha menatap, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Hapuskan seluruh aib-aib kami. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja, ampuni maksiat yang terang-terangan, ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni semua akhlak buruk kami kepada orang tua. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Bahagiakan ya Rabb di dunia ini. Bahagiakan saat akhir hayat. Bahagiakan orang tua kami di kuburnya ya Allah. Jadikan orang tua kami ahli sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Jadikan keluarga sakinah. Jadikan kami orang tua yang amanah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh solehah. Muliakan akhlak anak-anak kami ya Allah. Jadikan ahli ibadah. Cukupi keluarga kami dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat wal afiyah. Karuniakan kepada kami lingkungan yang penuh barokah. Jauhkan kami dari bala wal fitnah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina atau dimanapun yang Engkau saksikan terzalimi. Berikan kemenangan atas orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, beri hidayah taufik bagi para pemimpin kami ya Karim. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman ya Allah, yang berakhlakul karimah. Kami berlindung kepadamu dari para pemimpin yang musyrik dan munafik. Hanya Engkau yang kuasa segala-galanya ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, berkahi majlis ini. Catatkan yang hadir ini jadi ahli sorga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi usia Pak Miftah Farid ya Allah, guru kami. Berikan usia panjang penuh kebaikan, kemuliaan, kesehatan, keistiqomahan ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Pak Miftah. Antam pipisan. Aduh ya Mas Sepuh abdi pisan. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.